Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran pelatihan dan uji kompetensi pemilih halal ya. Di video kali ini kita akan sharing tentang cara mendaftar sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal. Akan tetapi sebelum teman-teman lebih lanjut ya, untuk membuka aplikasi Si Halal atau web Si Halal, ada baiknya teman-teman sudah mempersiapkan dokumen NIB ya, dokumen nomor induk berusaha yang mana harus dimiliki oleh pelaku usaha atau badan usaha, unit usaha yang akan didaftarkan produk halalnya. Nah, seperti ini ya NIB. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah jika teman-teman sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha, maka kita bisa lanjut ke pendaftaran sertifikasi halal. Cara pertama adalah klik di Google, cari Si Halal ya, ini. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai username atau akun di Si Halal, maka teman-teman buat dulu ya di create account ya. Oke, kita buat di create account. Nah, teman-teman tinggal isi aja sampai dengan selesai ya apa yang diminta. Ini yang pertama, tipe of usernya teman-teman isi saja. Kalau teman-teman sebagai pelaku usaha, maka isi pelaku usaha, business actor atau importer ya. Nah, kalau teman-teman sebagai penyelia halal, tinggal pilih sebagai penyelia halal, atau teman-teman sebagai pendamping, lembaga pendamping, tinggal pilih pendamping. Oke, di sini saya pilih pelaku usaha ya. Nah, kebetulan saya mendaftarkan ya untuk pelaku usaha saya. Oke, setelah itu ada tampilan ya, your account has been registered ya, ini sudah terdaftar ya di Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kementerian Agama ya, atau BPJPH. Nah, teman-teman jangan lupa klik here to return to login page ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ya dengan alamat email yang sudah didaftarkan. Setelah itu ada pilihan asal pelaku usaha, pilih dalam negeri. Nah, di sini diminta memasukkan nomor induk berusaha ya dari usaha. Baik, di sini telah terekam ya, karena aplikasi ini ya, sistem ini terhubung dengan sistem OSS ya. Apapun yang terisi di OSS, teman-teman ini akan nge-link ke sini ya. Jika sudah sesuai, maka kita klik selesai. Setelah tadi di scroll ke bawah, klik lanjut ya, teman-teman bisa klik segitiga ya. Kalau di HP mungkin segitiga, tapi kalau di device-nya laptop, teman-teman bisa langsung ya di sini ya, di paling kiri teman-teman pilih sertifikasi ya, klik pelaku usaha ya. Oke, setelah masuk ke pelaku usaha, teman-teman klik edit ya. Nah, di sini profil usahanya dengan otomatis sudah terisi ya, karena ini satu link dengan OSS. Jadi kalau sudah dimasukkan NIB ya, nomornya juga sudah pasti sudah link ya. Oke. Nah, di sini tinggal teman-teman klik nama penanggung jawab ya. Simpan. Lalu klik pilih jenis dokumen ya. Dan dokumen sudah dipilih NIB ya. Nomor dokumen. Oke, aspek legalnya di sini sudah terisi dua ya. Ada NIB dan NPWP. Jadi scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada alamat pabrik ya, teman-teman. Langsung isi aja ya. Jika sudah selesai, klik tambah ya. Oke, selesai pabrik, teman-teman bisa lanjut ke scroll ke bawah. Di situ ada nama outlet ya. Jika ada, tulis sampaikan aja
dilengkapi dengan alamatnya ya. Jangan lupa dengan kode posnya juga. Sudah selesai ya, market ini klik tambah juga. Lalu penyelih halal ya. Nah ini juga harus diisi ya, identitas dari penyelih halalnya ya. Yang pasti di sini penyelih halal tersebut harus beragama Islam ya, harus beragama Islam. Penyelih halal ini ya boleh siapa saja ya, boleh salah satu unsur dari pelaku usaha, boleh juga kerabatnya, boleh saudaranya ya, boleh juga si pelaku usahanya sendiri ya. Nah, diharapkan para penyelih halal ini sudah mengikuti pelatihan penyelih halal sehingga sudah mempunyai sertifikasi dari Diklat Penyelih Halal ya. Nah, baik di sini saya isikan atas nama saya sendiri ya, teman-teman. Untuk nomor sertifikat penyelih halal dan tanggal sertifikatnya ya kita kosongkan, kita fokus kepada pengisian ya. Nomor SK penetapan penyelih halal. Nah, jadi setiap pelaku usaha harus melakukan penetapan penyelih halalnya siapa ya. Nah, ini nomor suratnya, silahkan nomor berapa saja, lalu garis miring SKP. SKP ini surat penetapan penyelih halal ya, surat keputusan penyelih ya, sesuai dengan manual yang sudah di Komisi 1 kita isikan ya, SKP 0108. Kebetulan surat penunjukan kemarin SK-nya tanggal 18 Agustus ya, tahun 2023. Sini nomor telepon penyelih halalnya diisi saja. Nah, lalu pilih file ya, file KTP. Jadi file KTP si penyelih halal ya, silakan dipilih filenya. Nah, kalau sudah dipilih ya, maka diklik tambah sehingga sudah ada isian dari penyelih halal nantinya ya. Nah, ini sudah terisi ya penyelih halal atas nama yang sudah diisi tadi ya. Nah, selesai semua, maka kita klik SK penetapan penyelih halal ya. Ini sudah terisi. Setelah itu kita masuk ke tanda titik 3 lagi ya, kalau di device HP, di handphone. Kalau misalkan di device laptop ya, kita tinggal pilih sertifikasi di bagian kiri, lalu kita masuk ke pengajuan atau self declare ya, pengajuan atau self declare. Nah, ini pengajuan sertifikasi halalnya ya, ini masih kosong. Baik, kita akan isi, klik layanan pertama. Nah, ini ada kuesioner ya untuk self declare-nya. Ini sangat memudahkan bagi kita ya kuesionernya ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja ya ya. Jadi dari pertanyaan tersebut tinggal klik ya semua ya. Lalu kita lanjutkan dengan mengklik next. Nah, selanjutnya masih pertanyaan juga ya, pengawasan produk sederhana tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu menurut pengawet ya. Proses produksi menggunakan perawatan manual semi otomatis ya. Jadi semuanya kita klik ya saja ya. Setelah itu, layanan sertifikasi halal akan permohonan Anda mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH dengan memilih salah satu di antara layanan di bawah ini ya. Nah, ini kita klik saja. Setelah kita klik daftar ya di layanan tadi. Nah, kita di sini sudah masuk pengajuan sertifikasi halal, detailnya seperti apa. Klik edit. Nah, ini data pelaku usaha yang sudah kita isi tadi. Setelah itu klik pengajuan. Jenis pendaftarannya self declare ya. Terus kode daftar fasilitasinya. Nah, ini karena kita dari BPJPH Sehati ya, sertifikasi 1 juta halal gratis ya. Ini kita klik kodenya Sehati. Nah, kalau misalkan nanti di program yang lainnya tergantung nanti nama programnya ya, karena kami dari Sehati ya, teman-teman bisa pakai kode dengan Sehati. Nah, di sini fasilitatornya udah langsung tertera dari BPJPH Sehati. Asal pelaku usaha dipilih aja ya. Di sini saya klik lainnya ya. Terus masuk lagi ke surat permohonan. Nah, jangan lupa di sini ada nomor surat permohonan hampir sama dengan surat keputusan penyelihan tadi. Di sini saya bikin nomornya 02 ya.
dengan surat permohonan. Nah, saya singkat saja. Nah, di sini harus huruf ya, SP KK ya, surat permohonan kue kering ya. Nah, karena saya akan mendaftarkan produk dari kue kering. Selanjutnya kita angka bulan ya, lalu angka tahun 2023 ya, dengan tanggalnya tanggal 18 Agustus ya. Baik, setelah itu pilih layanan makanan, tentunya jenis produknya makanan ringan ya. Oke, selanjutnya nama usahanya adalah nama usahanya Dennis Cookies ya. Asal pemasaran dipilih aja, karena kami sudah nasional maka kami pilih nasional ya. Pilih lokasi pendamping. Lokasi pendamping kami kebetulan yang satu provinsi ya, karena berbeda kota. Nanti pendamping akan kami pilih. Lembaga pendamping ya, di sini Halal Center. Nanti teman-teman bisa memilih bebas ya, Halal Center atau lembaga pendamping halalnya dari mana ya. Kebetulan kami dari Universitas Halal Center ya. Di sini pendamping kami atas nama, dicari aja ya, sudah ada semua. Baik, setelah itu sudah cocok semua, pilihannya sudah oke, teman-teman tinggal klik simpan ya di fitur pengajuan. Nah, sukses, data berhasil disimpan ya. Artinya pengajuan sudah selesai, kita pindahkan kita klik public outlet ya, ke fitur public outlet. Nah, di sini karena tadi kita udah diisi di awal, makanya tidak ada perubahan ya. Kalau kecuali ingin ditambah outletnya, silahkan. Kita lanjut ke bahan. Nah, untuk bahan ya, ada berbagai macam jenis bahan, setidaknya ada 3 nih ya yang harus kita isi, yang harus kita telusur ya dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam pemrosesan produk kita yang ingin kita ajukan proses halalnya ya. Yang pertama adalah bahan dari, kalau makanan ya makanan itu sendiri. Yang kedua cleaning agentnya ya, bagaimana alat-alat kebersihan atau alat yang kita gunakan ya dalam memproses bahan tersebut menjadi sebuah produk. Lalu kemasannya ya. Nah, ini tiga-tiganya harus tersertifikasi ya. Nah, untuk yang pertama, saya di sini klik bahan dulu ya. Nama bahannya saya cari, karena ini menggunakan margarin Blue Band ya. Jadi ini diisi dulu ya, teman-teman, ini diisi dulu. Nah, ini saya cari bahan yang bersertifikat. Nama produknya margarin, kita ketik aja. Nama produsennya, nomor sertifikatnya. Ini ada beberapa ya produk dari Blue Band. Ini kita pilih saja ya. Ini yang tanda panah hijau ya, teman-teman, ini yang tanda panah hijau dipilih aja. Blue Band margarin dari April Manufacturing. Oke. Di sini kita tulis ya merek produk, kastanya ya. Setelah ketemu, kita tambah lagi bahan ya, masih cari bahan yang bersertifikat. Selain margarin, ini dengan menggunakan keju ya, atau butter dulu. Dari Fonterra Kooperatif. Teman-teman lengkapi saja ya, kalau memang bahannya bersertifikat, cari bahan yang bersertifikat ya. Setelah itu ada keju Gouda Balls ya. Tambah lagi, cari lagi. Baik, ini
Untuk bahan yang bersertifikat saya sudah masukin 7 ya untuk kastanya. Nah, saya akan cari bahan yang tidak bersertifikat karena ini termasuk nabati, yaitu telur ya, telur ayam. Kita cari telur ayam ya, telur kuning ayam, telur ayam ya. Oke, kita klik telur ayam, kita tambahkan juga. Nah, ini yang bahan yang tidak bersertifikat ya. Oke, masuk telur ayam jadi 8 ya. Nah, ini kelompok telur segar atau tidak bersertifikat. Setelah itu, untuk bahan cleaning agent ya, kita menggunakan bahan yang bersertifikat, biasanya untuk pencucian ya, sunlight ya, dari produsennya Mitra Pakaian Mandiri. Untuk pencucian ya, selain pakai sunlight ya, kita pakai air sumur. Oke, kita cari ya yang tidak bersertifikat, air sumur. Kita klik tanda panah hijau seperti tadi ya. Kita klik tambah. Oke. Nah, kalau udah semua bahan dan cleaning agentnya udah selesai, jangan lupakan juga kemasan. Nah, bahwa sebuah produk yang akan disertifikasi ya, bahan kemasannya juga itu tertelusur ya kehalalannya ya. Untuk itu, nah ini kita cari biasanya kalau bahan kemasan itu di yang bersertifikat ya. Kami biasanya menggunakan toples ya. Nah, ada nih ya, toples CT250, produsennya dari PT Bigi Cemerlang ya, untuk toples kue lebaran seperti kastangel ya dan yang lainnya ya, nastar dan yang lainnya. Maka kami klik panah hijau ini, lalu sudah masuk ke sini ya, lalu kita tulis mereknya toples Bigi ya, kalau nggak salah mereknya Bigi, biasanya Bigi CT 250 ya, itu ukuran. Lalu jangan lupa diklik tambah. Oke. Nah, sudah selesai semua bahan yang ada di sini. Oh, ini ada 2 lembar bahannya ya, ada 2 lembar ya. Nah, termasuk bahan yang digunakan untuk pembuatan kue kastangelnya sendiri dan juga bahan untuk kebersihannya dan juga kemasannya. Sudah semua. Nah, kalau sahabat-sahabat ya, ada bahan yang belum terdaftar di bahan yang bersertifikat atau bahan yang tidak bersertifikat, boleh diajukan yang tombol merah ini ya. Jadi di tombol merah lalu ikuti prosesnya. Nah, setelah udah selesai semua, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu produk isian produk ya. Nah, di sini harus hati-hati sekali ya. Jika di pengajuannya salah dalam memilih KBLI atau dalam memilih jenis ya, jenis dari produknya, maka di sini klasifikasinya akan terbatas ya, akan terbatas. Nah, jadi harus hati-hati sekali ya. Misalkan di sini ya, karena saya pilih pembuatan makanan bakery, maka di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, saya pilih yang sesuai dengan yang akan saya sertifikasi, yaitu kue kering ya. Nah, rincian produk kue keringnya kastangel jenisnya ya. Nah, di sini ada kastangel ya, kue kering kastangel. Lalu nama produknya, nah ini harus hati-hati juga ya. Nah, kita tulis nama produknya ya, nama produknya kastangel ya. Di sini ada keterangan, boleh ditambahkan merek jika ada ya. Dennis Cookies ya, Dennis Cookies, kastangel untuk Dennis Cookies ya. Nama produk sudah. Nah ya, kita lanjut ke merek. Nah ya, kalau di sininya berwarna biru, ketika kita klik ke isian selanjutnya, kalau sudah berwarna biru berarti sudah sesuai dengan rincian produk, sudah sesuai dengan klasifikasi produk, sudah sesuai dengan KBLI ya. Jika di sininya nanti keterangannya merah, berarti masih ada ketidaksesuaian dengan KBLI ya, maka harus perubahannya mungkin dari mulai pengajuan ya, atau kalau KBLI-nya tidak ada, asal-asalan bahkan dari profil usaha, pelaku usaha itu juga akan dirubah ya. Nah, kita isi merek ya, merek dari produk kita ini namanya adalah Dennis Cookies ya, Dennis Cookies. Nah, terus nama produknya udah kastangel, mereknya Dennis Cookies. Kita pilih foto ya, jangan lupa disiapkan fotonya. Nah, di sini saya sudah siapkan.
foto kastangelnya. Kalau sudah semua diisi, di sini kita klik tambah. Di sini masih kosong, nanti kita lihat sudah terisi. Nah, setelah di sini kita klik tambah, maka di sini nama produk kita sudah ada listnya. Yang pertama adalah kastangel jenis cookies. Ini adalah produk yang ingin kita sertifikasi ya. Untuk memastikan ya, kastangel jenis cookies ini kita boleh cek di fotonya yang sudah kita upload tadi sesuai ya. Nah, ini sesuai toples dari kastangelnya. Kita kembalikan, lalu di sini jumlah bahan yang digunakan masih kosong, maka itu jangan lupa ya. Ini yang kalau ngebut kadang lupa ini ya. Ini input bahan ya, maka kita harus input bahan yang kita gunakan untuk pembuatan si kastangel jenis cookies ini. Nah, di sini ketika kita klik pensil ini ya, maka akan muncul penggunaan bahan apa saja yang digunakan untuk jenis cookies ini. Maka saya klik semua ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang tadi sudah saya list, dan sebetulnya ini semua digunakan dalam proses dan juga bahan baku untuk jenis cookies dalam pembuatan kue kastangelnya ya. Oke, karena saya harus klik semua, karena ini semua memang untuk kue kastangel, maka kita klik simpan. Oke. Nah, setelah kita klik simpan, maka di sini sudah terisi jumlah bahan yang digunakan, yang tadinya 0 jadi 11 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu verifikasi dari pendampingnya nanti. Selanjutnya kita lengkapi isian di fitur proses produk halal. Nah, di sini ya kita ketik saja ya, ketik prosesnya apa yang akan diproduksi. Contohnya produksi kue kering kastangel jenis cookies ya, jenis cookies merek kita. Oke, nah di sini ya diketik saja ya proses produksinya tahapan demi tahapan ya. Di sini saya copy paste apa yang sudah saya siapkan ya untuk tahapan demi tahapan untuk produksi kastangelnya ya. Jangan lupa diklik simpan. Oke, sudah sukses. Jika sudah ya, kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu pernyataan ya. Kita lengkapi penyertaan. Nah, di sini dibaca saja ya. Di sini sudah terekap nama pemilik usaha Wismawati Tours ini ya. Nama usaha dari CV Andava Karisma ya, alamat bla bla bla, alamat tempat usaha sudah ada, nomor telepon sudah ada, email ya, jenis produk ya, ada berbagai macam. Dengan menyatakan ya, kita klik setuju saja ya, kita klik setuju. Nah, setelah diklik setuju ya, kita tinggal menunggu verifikasi dari pendamping ya. Kita tinggal menunggu verifikasi dari pendamping ya. Jika ingin kita download iklannya sudah bisa juga ya, iklannya di download ya. Kita scroll ke atas, kita pilih kembali. Setelah pilih kembali, jangan dulu diklik kirim ya teman-teman ya. Akan tetapi diklik dulu satu-satu yang ada di sebelah kanan ya, seperti surat permohonan, diklik terlebih dahulu, lalu juga surat pernyataan, diklik terlebih dahulu ya, SCPH juga diklik terlebih dahulu ya, lalu laporan ya, diklik terlebih dahulu ya. Nah, jika semua sudah diklik ya, maka di sini kita bisa langsung kirim ya. Nah, karena tadi kita sudah klik kirim, makanya di sini tidak ada lagi ya yang terisi ya, yang kita pengajuan ya, tidak ada lagi yang pengajuan yang terisi. Itu nanti pindah ke di pengajuan save declare sudah kosong, itu pindah ke status permohonan ya, bisa diklik status permohonan. Nah, pindah ke sini ya. Nah, ini juga berubah jadi submitted PU ya, submitted PU berubahnya. Ini artinya sudah dilakukan submit ya dari pelaku usaha. Nah, selanjutnya ini tahapannya belum selesai ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus mengontak lagi ya pada pendamping agar dilakukan proses verbal ya, proses verbal. Nah, kita logout dulu sebagai PU atau sebagai pelaku usaha. Nah, kita masuk lagi
sebagai pendamping ya. Saya akan menghubungi teman saya lagi ya yang sebagai pendamping. Kita masuk sebagai pendamping. Oke, kita login kalau sudah. Nah, ini dashboard pendamping. Ya, di menu pilih proses verbal. Oke, proses verbal. Nah, setelah itu klik icon mata yang paling kanan. Nah, setelah klik icon mata, kita scroll ke bawah. Nah, di persyaratan umum ini ada sesuai dan tidak sesuai yang harus kita checklist ya. Checklist sesuai ya. Nah, ini verifikasi terhadap pernyataan pelaku usaha, merek dan nama produk. Nah, daftar bahan semua kita checklist. Lalu juga ada persyaratan khusus, ini juga kita harus checklist ya. Nah, ya atau tidak sesuainya ya. Nah, kebijakan halal seperti apa. Oke. Kalau sudah di checklist semua, di persyaratan khusus ini agak lebih banyak pertanyaannya ya. Nah, ada berapa, 18 kalau nggak salah ya. Kita checklist, kita baca satu-satu, kita checklist. Oke, ya ada 18. Selanjutnya ya, kita scroll ke atas lalu simpan pengecekan persyaratan ya, simpan pengecekan persyaratan. Nah, kalau sudah disimpan, kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, kita scroll lagi ke bawah, kita lihat di proses ya, di proses ya, oke, di PPH ya, atau di proses produk halal. Di sini tidak ditemukan data ya. Nah, di sini kita lihat tidak ditemukan data, maka itu di sini pilihannya ada proses dan ada kriteria ya. Nah, secara proses kita simpan dulu agar tersimpan di proses produk halalnya. Oke, sekarang sudah tersimpan ya. Apa yang tadi sudah diinput oleh PU atau pelaku usaha. Selanjutnya kita pindahkan ke kriteria SCPH, material SCPH. Oke, simpan juga, pemenuhan kriterianya juga sudah selesai, kita simpan. Udah, diklik simpan. Nah, setelah itu, baik, setelah itu kita scroll lagi ke atas ya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Nah, ini kita klik ya, yang bagian kanan ini ya, mulai dari surat permohonan, kita klik, kita kembalikan, back, terus kita klik aja semuanya ya, surat pernyataan, demikian juga dengan yang lain ya, udah, back, terus juga ikrar ya. Oke, kita klik, oke, ada, terus kita kembalikan lagi, terus oke, setelah diklik semua ya, kita masuk ke formulir rekomendasi ya. Nah, setelah teman-teman klik bagian atau tab dari formulir rekomendasi, lalu klik download ya, download rekomendasi. Oke, ini nah, ini download hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita kirim ya, proses kirim. Nah, ini datanya sudah dikirim ya. Nah, sudah dikirim. Kalau sudah dikirim, nah kita bisa lihat di menu ya, coba ke menu lagi, kita ke menu. Nah, di proses verbal, coba proses verbal. Nah, kalau sudah kirim di proses verbal, verifikasi dan validasi ini 0 ya, tidak ada lagi ya, sudah kosong. Nah, dia berpindah dari proses verbal ya, kita coba cek di informasi sertifikasi self declare. Nah, dia pindah ke sini ya, ke informasi sertifikasi self declare. Nah, ini sudah berpindah ke sini ya.
untuk diajukan ke Komite Fatwa ya, untuk diajukan ke Komite Fatwa di MUI. Jadi datanya sudah selesai diverifikasi dan validasi ya dari pendamping PPH dan sudah diajukan ke Komite Fatwa. Ketika sudah berhasil ya dikirim ke Komite Fatwa, nah, kita logout ya, nah, kita masuk lagi ya sebagai akun PU atau pelaku usaha. Kita cek kalau tadi statusnya itu submitted PU, maka kita cek sekarang statusnya sudah seperti apa ya. Nah, statusnya sudah berubah. Kalau tadi adalah statusnya itu submitted PO, sekarang statusnya dikirim ke Komite Fatwa ya. Nah, kalau kita mau tracking, teman-teman ya, kalau kita mau tracking sudah sampai mana tahapannya ya, boleh dicek secara periodik ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat prosesnya sudah sampai mana. Nah, tracking ya. Nah, ini yang bagian kanan bawah ya, bahwa draft PU ya atas pelaku usaha atas nama Ismawati Tursini ya sudah dilakukan submitted PU, lalu statusnya berubah selesai P3H ya oleh pendamping atas nama Adi Rohimat ya. Selesai pendamping PPH, selanjutnya dikirim ke Komite Fatwa ya. Nah, kita memantau tracking ini ya untuk diproses sertifikasi halal oleh Komite Fatwa ya. Nah, kalau kita menunggu ya itu antara 10 sampai 12 hari kalau lancar ya, tidak ada kesalahan atau tidak ada tambahan atau rekomendasi lain dari Komite Fatwa ya. Nah, kalau memang nanti kita tunggu selama 10 hari atau 12 hari, mudah-mudahan disetujui ya, maka akan keluar sertifikat halal terhadap produk Kastangel dengan merek dagang Danish Cookies. Jadi seperti itu, demikian ya proses sertifikasi halal ya melalui aplikasi Si Halal ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda sebagai penyedia halal atau pelaku usaha dan juga pendamping ya. Terima kasih dan cukup sekian. Salam sukses selalu ya. Junjung tinggi halal produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.